Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil investigasi dan analisis kami terhadap kasus kegagalan pelindungan data pribadi yang dialami oleh penyelenggara sistem elektronik. Terus kasus yang akan kami bahas yaitu kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Ini di-authorized by dosen kami, Satria Akbar Gitama, Eskom, Mkom. Investigatornya kami sendiri, kami berdua maksudnya, Asa Rizky, Murad Mahaputra, dan saya sendiri Fatah Putra Purnama. Terus kami mulai investigasinya pada tanggal 27 September 2023. Terus ada terms of reference. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Itu merupakan pasal 14 ayat 5 PPPSTS. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan pelindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya. Ini pasal 28 butir C. Terus ada background dari investigasi ini. Dalam era digital yang semakin berkembang, penyelenggara sistem elektronik atau PSE telah menjadi bagian integral dari berbagai layanan dan proses, termasuk layanan kesehatan seperti BPJS. Penggunaan teknologi informasi untuk mengelola dan menyimpan data pribadi menjadi hal yang penting. Namun, terjadi situasi yang mengejutkan ketika terungkap bahwa PSE yang terkait dengan BPJS Kesehatan mengalami kegagalan dalam perlindungan data pribadi pengguna. Terus ini ada scope investigation. Data yang bocor di tahun 2001 diduga bocor dari BPJS Kesehatan dan klaim Biorka membocorkan data BPJS kembali pada tahun 2003. Jadi ada dua kasus. Setelah itu ada process of investigation. Investigasi ini dilakukan dengan tujuan memenuhi tugas keamanan cyber. Terus di bawahnya ada bukti yang kami kumpulkan. Ini referensinya. Nah, ada juga yang bukti yang tidak kami temukan, yaitu bukti log data dari PSE tersebut. Transaksi antar PSE dengan penyedia jasa database asli dari PSE juga tidak temukan. Terus kami tidak menginterview siapa-siapa. Terus di bawahnya ada public statement. Ini dari Kepala Lembaga Riset Keamanan dan Komunikasi mengatakan sampel dari dataset valid. Pihaknya belum bisa mengecek validitas data karena tidak punya data pembanding. Namun, saat data nomor ponsel dicek secara acak dengan aplikasi Get Contact, nomor menunjukkan nama pemilik dan pemilik nomor. Saat NIK dicek melalui aplikasi Dataku juga cocok. Berarti sampel data yang diberikan itu valid, ujar Pratama. Ruby membeberkan kebocoran data pada BPJS Kesehatan terjadi karena pemberian akses data kepada pihak ketiga atau vendor. Kesalahan internal ini terlalu mempercayakan pihak ketiga secara sembarangan. Pihak ketiga terkesan bisa mengakses data tersebut secara legal karena dibolehkan memang. Tapi tidak dipantau, tidak diaudit lagi, ungkap Ruby. Pernyataan tersebut merupakan amanat dari peraturan pemerintah pada pasal 28 butir C nomor 1 Kominfo. Sekarang dari investigation findings-nya, jadi pada tahun 2021 itu Indonesia mengalami salah satu kasus pelanggaran keamanan data pribadi yang signifikan, yaitu bocornya data pengguna BPJS Kesehatan. Nah, bocornya data pribadi ini mencangkup informasi sensitif ribuan peserta BPJS Kesehatan. Lalu 2 tahun setelah dari kejadian pertama di tahun 2021, di tahun 2023 ada kejadian bocor data lagi. Sampai 19 juta penduduk Indonesia terancam terekspos. Walaupun sempat dibantah oleh BPJS, tetapi tadi seperti yang dibilang di atas oleh Kepala Lembaga Riset Keamanan dan Komunikasi Pratama Persada bahwa data yang dibocor ini diduga kuat adalah valid. Tetapi tim kami juga untuk investigasi ini tidak dapat menemukan pasti apakah data-data yang bocor ini semuanya valid karena dengan alasan keamanan tim kami tidak bisa mendapatkan data yang asli dibocorkan. Dari penemuan yang kita cari, semua mengatakan bahwa data yang dibocorkan ini valid. Dari ahli forensik Ruby, dari sampel data gratis yang diteliti, Ruby Alamsyah yang menyebut ada dugaan kecenderungan data itu mengandung informasi pribadi peserta jaminan layanan kesehatan. Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya informasi tentang apa yang ia sebut sebagai nama penanggung dan nama kartu seperti formulir jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Dugaan bahwa itu berasal dari BPJS juga dikonfirmasi oleh Kementerian Kominfo yang menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS. Ia menambahkan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data yang lebih luas. Nah, ahli forensik yang meneliti
sampel data tersebut khawatir dengan banyaknya data yang valid. Jika kejadian ini benar terjadi, maka data penduduk Indonesia, terutama data penduduk yang terdaftar BPJS Kesehatan, sudah berhasil dibocorkan oleh penyerang. Namun tim kami tidak dapat memvalidasi sampel data karena sumber daya yang terbatas. Dan hal ini juga karena Kominfo telah memblokir akses ke tempat data-data tersebut disebarkan oleh penyerang. Nah, fakta yang bisa diambil dari sini yaitu adalah bahwa ada klaim dari seseorang yang menyatakan sekitar 270 juta data penduduk Indonesia dijual dan disebarkan di internet. Sampel dari data ini pun telah divalidasi oleh ahli forensik sebagai data yang valid. Dan untuk saat ini Kominfo juga sudah memanggil pihak PSE yaitu BPJS untuk memitigasi kebocoran tersebut. Walaupun sudah divalidasi, data lengkapnya masih tidak bisa dibuktikan bahwa itu data asli seluruhnya ya untuk penduduk Indonesia. Tapi jika benar itu semuanya, maka PSE atau BPJS harus bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut. Nah, di sini kita ada untuk risk analysisnya. Jadi aset-asetnya di sini kita ada beberapa. Ada data customer, bisa dilihat sini kita buat, ya semuanya pasti penting ya karena impact-nya juga dengan data bocor tersebut pasti akan merugikan customer-nya pasti kan. Untuk database juga pastinya karena di sini ada justifikasinya juga sih. Jadi kita coba lihat sesuatu ya. Data customer, data yang menyangkut data pribadi, ya seperti yang dibilang harus dijaga, tapi juga harus bisa diakses kapanpun. Sesuai yang memiliki data tersebut ingin mengaksesnya. Untuk database, tempat penyimpanan untuk data pribadi customer. Dengan itu maka database ini juga harus kuat dalam keamanan, kerahasiaan, dan pengambilan aksesnya. Web server, kita menentukan bahwa impact-nya adalah 2 karena web server pemerintah ya ini apalagi yang kayak PSE gitu BPJS yang sangat berkaitan dengan masyarakat sebaiknya memiliki keamanan dan akses yang baik. Walaupun terlihat kecil tetapi setidaknya ada keamanan sederhana agar tidak ada penyerang seperti script kiddies yang bermain-main. Website juga merupakan penampilan terdepan terhadap suatu jasa sehingga beberapa orang yang melihat website tersebut dapat tertarik dan percaya terhadap jasa tersebut. Lalu kita ada networking dan internetnya, ini juga sangat penting ya, karena butuh confidentiality, integrity, dan availability yang kuat. Contohnya data-data yang simpan di database terjaga kerahasiaannya, yaitu hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Dan ya, pokoknya harus impact-nya juga lumayan besar. Dari komputernya juga harus terjaga, perlu keamanan yang kuat, karena komputer-komputer ini adalah tempat pertama penyerang akan melakukan eksploitasinya. Jika ada backdoor di dalam salah satu komputer, bisa jadi ini akan merambat ke seluruh instansi di dalam komputer pemerintah tersebut ya. Nah, sistem admin dan developer juga, mereka yang mengurus semuanya ini. Admin dan developer pengembang aplikasi atau jasa pada instansi juga perlu diperhatikan. Integritas yang dimiliki sistem aplikasi untuk keperluan jasa perlu mengikuti standar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan keamanan terbaru dan pengembangan aplikasi yang berstandar atau sesuai SOP, bisa dibilang bahwa keamanan suatu aset akan terjaga. Oke, nah kita sekarang masuk ke tabel dampak yang terjadi jika salah satu dari yang aset-aset itu terbobol ya atau tidak terjaga. Untuk data customer, pastinya data customer akan terekspos atau tercuri ya kan. Yang rugi adalah customer dari tersebut yang terdaftar di dalam database. Customer tersebut bisa terkena eksploitasi lain dengan data-data pribadinya yang terekspos ke publik. Ya, bisa phishing, penipuan, spam call, dan lain-lain. Lalu dari database, jika database tidak terjaga, ya balik lagi ujung-ujungnya data customer nantinya. Salah satunya mungkin seperti SQL injection, di mana penyerang dapat memerintahkan database untuk melakukan komen admin tanpa otorisasi. Nah, yang tercemar dan yang rugi adalah pihak instansi dan customer lagi. Web server jika tidak memiliki keamanan basic, maka web server juga bisa terserang. Contohnya oleh script kiddies ya. Bisa juga dengan misalnya firewall yang lemah atau bahkan tidak ada gitu. Script kiddies bisa membuka koneksi ke server dari web server. Nah, udah gitu vulnerabilities yang ada itu bisa memulai eksploitasi lain. Yang ujung-ujungnya nanti bisa jadi ya data customer lagi. Jadi kayak bercabang mereka. Nah, untuk networking dan internet, jika tidak terjaga, kalau nggak ada firewall atau intrusion detection system, kalau nggak salah IDS, jaringan yang ada dalam instansi bisa terekspos juga.
Jika ada port yang tidak sengaja terbuka, contohnya script Keydiscipline bisa mengakses jaringan tersebut. Bisa buka pakai backdoor atau keylogger. Komputer juga sama, misalnya tidak memiliki antivirus, jarang memperbarui sistem keamanan, udah gitu sembarangan ngasih akses ke siapa aja. Maka ini bisa jadi celah vulnerabilities untuk attacker ya, dan bisa dieksploit juga. Yang rugi nantinya ujung-ujungnya pasti instansi penyedia jasa dan customer lagi, data customer. Pengembang dan admin juga ini harus paham, setidaknya mengerti celah-celah yang dapat terjadi. Mereka pun adalah orang-orang yang terpercaya. Jangan sampai nanti serangannya bukan dari luar, tetapi dari orang dalam gitu kan. Nah ini juga bisa terjadi dengan social engineering gitu mungkin ya. Nah sehingga pengembang dan admin ini harus terpercaya keintegritasannya. Jika hal ini dikompromi, yang rugi ujung-ujungnya adalah instansi dan para customer lagi. Berikutnya ada tabel vulnerabilities yang tersedia. Di sini ada dua, ada penyebab sama akibat. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Maksudnya itu ini kurangnya kesadaran dan pengetahuan pegawai BPJS tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan cara mencegah kebocoran data. Menurut laporan dari Komisi Pusat atau KIP, sebagian besar pegawai BPJS tidak mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusia seperti kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan data pribadi peserta oleh pegawai BPJS sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan mereka. Yang kedua, ada kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan terhadap sistem informasi dan infrastruktur jaringan BPJS yang menyimpan dan memproses data pribadi peserta. Menurut laporan dari Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, BPJS tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sistem informasi. Berikutnya ini kurangnya enkripsi, autentikasi, otoritasi dan mekanisme. Itu maksudnya yang mengamankan data pribadi peserta dari akses tidak sah. Menurut laporan dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, BPJS tidak menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk melindungi data pribadi peserta. Hal ini dapat memudahkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses, mengubah, menghapus data pribadi tanpa izin atau pengetahuan. Ini yang terakhir, kurangnya pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras yang digunakan oleh BPJS untuk mengelola data. Menurut laporan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, BPJS menggunakan perangkat lunak yang sudah usang dan tidak kompatibel dengan teknologi terbaru. Hal ini dapat menurunkan kualitas dan ketersediaan layanan BPJS, serta meningkatkan risiko terjadinya gangguan, kerusakan, atau serangan cyber. Selanjutnya ini ada daftar ancaman atau cyber threats yang tersedia. Yang pertama ada phishing. Nah, ini dampaknya ini phishing itu dapat mengeksploitasi celah keamanan yang disediakan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan pegawai BPJS tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan cara mencegah kebocoran data. Contohnya adalah ketika seorang hacker mengirimkan email palsu yang mengatasnamakan BPJS dan meminta peserta untuk mengisi data pribadi mereka di sebuah situs web palsu. Itu bisa bahaya. Kedua, ada malware. Malware yang dimaksud ini langsung contohnya aja lah. Malware yang terjadi pada BPJS adalah ketika seorang hacker berhasil menyusupkan kode berbahaya ke dalam sistem BPJS dan mengambil alih kontrol atas data pribadi peserta. Oke. Ketiga ada brute force. Nah, serangan brute force dapat mengeksploitasi celah keamanan yang disebabkan oleh kurangnya enkripsi, autentikasi, otorisasi, dan mekanisme lain yang dapat mengamankan data pribadi peserta dari akses tidak sah. Contohnya adalah ketika seorang hacker berhasil menebak kata sandi atau kunci enkripsi yang digunakan oleh BPJS untuk melindungi data pribadi. Oke, selanjutnya ada serangan denial of service atau DOS. Ini tuh upaya untuk mengganggu atau menghentikan layanan dari sistem komputer dengan mengirimkan lalu lintas data yang berlebihan atau permintaan palsu. Serangan DOS dapat mengeksploitasi celah keamanan yang disebabkan oleh kurangnya pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak
dan perangkat keras yang digunakan oleh BPJS untuk mengelola data pribadi peserta. Contohnya adalah ketika, kayaknya ketika apa ya, di bawah kayaknya. Ketika hacker berhasil melumpuhkan layanan BPJS dengan mengirimkan permintaan palsu ke server. Oke, selanjutnya ada ini, security mitigation. Dari hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh PSE dan Kominfo adalah dengan memutus atau memblokir akses ke website yang menyebarkan data tersebut, walaupun masih memungkinkan orang-orang yang lebih mengerti, setidaknya dapat meminimalisir penyebaran yang lebih luas. Di sini ada 3 website yang sudah diblokir aksesnya pada saat kejadian, yaitu bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. PSE juga harus menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik data pribadi tersebut. Hal yang dapat ditemukan berkenaan dengan ini adalah pers dari Kominfo ini bawah. Selanjutnya ada reflection. Menurut tim kami dari hasil investigasi, melihat latar belakang dan keamanan cyber di Indonesia, hal seperti ini tuh masih belum terlalu diperlihatkan dan masih banyak vulnerabilities yang bisa dieksploit oleh penyerang. Pada kejadian bocornya data, PSI tidak mendapat pelakuan hukum karena hukum tentang data pribadi masih belum diresmikan dan perlu waktu yang lama untuk peresmian tersebut. Maka dari itu, penting untuk menjaga data pribadi masing-masing individu, terutama data yang sensitif. Selanjutnya ada investigation findings. Dari hasil investigasi, penemuan yang paling mendukung terjadinya kebocoran data ini adalah pihak PSE terlalu mempercayakan pengurusan data pada pihak ketiga. Tidak ada prosedur yang menjamin keamanan data tersebut, sehingga terjadinya kebocoran data yang bisa jadi melalui orang dalam atau hal lain. Ini informasi yang relevan. Ini yang di atas sama ya. Dari Ruby juga. Kayaknya ini nggak usah deh. Ini mengapa. Oke, saya akan membacakan apa yang kata Ruby aja lah. Mengapa trennya harus terus meningkat? Ini karena kita belum punya undang-undang PDP atau pelindungan data pribadi. Lalu kalau nanti PDP jadi, tapi data pribadi masyarakat sudah terlanjur terekspos, yang model ini apa lagi nantinya, katanya gitu. Ini bukan kali pertama peretasan data dialami oleh instansi pemerintah dan swasta. Pada Mei tahun lalu, data kependudukan milik sekitar 2,3 juta warga Indonesia yang membuat nomor induk kependudukan atau NIK serta nama dan alamat lengkap diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data itu juga diduga bersumber dari KPU. Oke, jadi kesimpulannya untuk kejadian seperti ini dari yang investigasi, kita perlunya formal action ya, formal action required. Jadi perlu aksi yang lebih ke ranah hukum mungkin ya. Dan dari hasil analisis dan investigasi yang sudah dilakukan juga, kami menyarankan penyelenggara sistem elektronik PSE seperti BPJS dan sebagainya memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang mengatur data pribadi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Hal ini mencakup pelaksanaan audit internal dan pemantauan ketat terhadap pihak ketiga yang memiliki akses data pribadi. Selain itu, keterbukaan dalam mengelola insiden kebocoran data menjadi kunci dengan memberikan pemberitahuan kepada pemilik data tentang potensi, dampak, dan langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya. PSE juga harus meningkatkan keamanan data dengan berinvestasi dalam teknologi keamanan siber, memberikan pelatihan staf, dan menerapkan praktik terbaik dalam mengelola data pribadi. Pemeriksaan rutin harus menjadi bagian dari praktek mereka dan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan data. Komunikasi yang efektif dengan publik juga diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan untuk menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi data pribadi. Oke, jadi itu investigasi yang kita lakukan. Di sini ada tanda tangan investigator yaitu kami, Falah, dan saya, Aksar. Dan ini referensi untuk fakta-fakta dan investigasi yang kita dapat dari dokumen. Oke, mungkin sekian presentasi dari hasil investigasi dan analisis
Terhadap kasus bocornya data BPJS, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.